Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Kepala L2 Dikti Jakarta, yang juga pejabat pada saat saya masih menjadi anggota DPR RI di Komisi 10 DPR. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Tarumanegara, yang terhormat Rektor Universitas Tarumanegara, Wakil Rektor Universitas Tarumanegara, Ketua dan seluruh anggota Senat Universitas Tarumanegara, para dekan dan pimpinan lingkungan Universitas Tarumanegara, Sivitas Akademika Universitas Tarumanegara, undangan dan hadirin, serta wisudawan dan wisudawati beserta keluarga yang berbahagia. Marilah bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertewara nugrahanya, hari ini Sabtu 15 Oktober 2022 kita dapat hadir bersama di Jakarta Convention Center dalam rangka wisuda ke-80 Universitas Tarumanegara. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Tarumanegara yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan orasi wisuda. Bagi saya, ini sungguh-sungguh merupakan satu kehormatan. Tema yang diangkat pada acara wisuda saat ini yaitu Untar untuk Indonesia, meningkatkan kinerja UMKM dan pariwisata untuk Indonesia bangkit. Tema ini selaras dengan konsep transformasi perekonomian Bali yang sedang dilaksanakan dalam pembangunan Bali, yaitu Ekonomi Kerti Bali, yang di dalamnya berisi sektor IKM, UMKM, dan koperasi, serta sektor pariwisata. Hadirin sekalian yang saya hormati, khususnya para dosen, sivitas akademika, dan juga adik-adik mahasiswa. Tadi Bapak Rektor sudah menyampaikan bahwa saya merupakan bagian dari keluarga Universitas Tarumanegara. Memang benar, karena saya sempat menjadi dosen sejak tahun 1994 di Tarumanegara. Bermula menjadi dosen tidak tetap selama 6 bulan, dari Januari 94 sampai pertengahan 94, kemudian setelah itu menjadi dosen tetap, dosen PNS yang diperbantukan di Kopertis, ditempatkan di Universitas Tarumanegara. Ketika itu saya berposisi sebagai pegawai negeri sipil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Saya mengajar di Fakultas Teknik, home base-nya di jurusan Teknik Elektro. Saya memberi kuliah mata kuliah Kalkulus 1, Kalkulus 2, kemudian statistik dan probabilitas, dan metode riset. Saya mengajar di jurusan Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, dan juga pernah di Fakultas Ekonomi. Saya termasuk dosen yang keras. Kalau ada mahasiswa yang bercanda di belakang pada saat saya masih kuliah, langsung saya suruh ke depan mengerjakan soal. Kalau tidak bisa, saya suruh push up. Jadi di teknik mesin itu, jadi beberapa kali saya melakukan itu sehingga mahasiswa kita menjadi tertib. Saya mengakhiri tugas sebagai dosen di Tarumanegara pada tahun 2006. Jadi selama 12 tahun menjadi dosen. Saya meninggalkan Tarumanegara karena duduk sebagai anggota DPR sejak pemilu 2004, duduk di Komisi 10. Dan mulai 2006 saya ditugaskan oleh
Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PD Perjuangan, untuk menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI, sehingga nggak punya waktu lagi untuk memberi kuliah. Pembahasan anggaran APBN itu bisa 3 bulan penuh, tidak ada hari libur, dari pagi sampai pagi kembali. Jadi nggak bisa lagi memberi kuliah. Karena itu saya mohon izin untuk tidak lagi mengajar di Tarumanegara. Saya diberhentikan dengan hormat tanpa uang pensiun. Tapi saya mendapat penghargaan. Jadi pengalaman saya 12 tahun di Tarumanegara itu betul-betul melekat di dalam hati sanubari saya. Hadirin yang berbahagia, mengawali orasi wisuda ini, izinkan saya menyampaikan visi pembangunan Bali, yakni Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan keramu Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala, menuju kehidupan keramu Bali dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yaitu alam, manusia, dan kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti. Satkerti adalah 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia yang wajib kita sucikan dan muliakan, meliputi 1. Atmakerti, yang berarti penyucian dan pemuliaan Atman atau jiwa. 2. Segarakerti, yang berarti penyucian dan pemuliaan pantai dan laut. 3. Danukerti, yang berarti penyucian dan pemuliaan sumber air. 4. Wanakerti, yang berarti penyucian dan pemulihan tumbuh-tumbuhan. 5. Janakerti, yang berarti penyucian dan pemulihan manusia. Dan 6. Jagatkerti, yang berarti penyucian dan pemulihan alam semesta. Visi pembangunan Bali diwujudkan melalui 5 bidang program prioritas dari hulu sampai hilir yang dituangkan dalam pola pembangunan semesta berencana Provinsi Bali, yakni bidang prioritas 1, pangan, sandang, dan papan. Bidang prioritas 2, kesehatan dan pendidikan. Bidang prioritas 3, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Bidang prioritas 4, adat, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal. Dan bidang prioritas 5, pariwisata. Pembangunan 5 bidang prioritas tersebut mencakup pembangunan yang dipolakan dan diintegrasikan di seluruh Bali, serta dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah kota kabupaten di Bali. Selama ini, lebih dari 54% perekonomian Bali didominasi sektor pariwisata, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan struktur dan fundamental perekonomian Bali. Di satu pihak sangat bergantung pada dominasi satu sektor pariwisata yang sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal. Di pihak lain, pertumbuhan kapasitas perekonomian Bali menjadi kurang berkembang secara optimal. Kondisi ini telah terbukti dalam beberapa peristiwa yang mengganggu kepariwisataan Bali, yaitu adanya gangguan keamanan, munculnya bencana alam, dan bencana non-alam. Gangguan yang sangat besar adalah terjadinya pandemi COVID-19. Pertama kali muncul di Bali tanggal 10 Maret 2020. Pandemi COVID-19 berlangsung selama lebih dari 2 tahun, yang melanda hampir semua negara di dunia, dan di Bali mulai melandai pada akhir Maret 2022. Selama masa pandemi COVID-19,
pariwisata dan perekonomian Bali sangat terpuruk. Hal ini dapat dilihat dari data tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Bali mengalami kontraksi minus 9,31%, terendah dan terdalam di Indonesia. Dan tahun 2021 mengalami kontraksi minus 2,47%. Sejalan dengan membaiknya penanganan pandemi COVID-19 dan tingginya pencapaian vaksinasi di Bali, tahun 2022 pariwisata dan perekonomian Bali mulai pulih, perlahan mulai bangkit kembali, ditandai dengan pertumbuhan positif 1,46% pada triwulan 1 dan meningkat menjadi 3,04% pada triwulan 2. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai gubernur, saya betul-betul menangani pandemi COVID-19 dengan sangat baik, termasuk pencapaian vaksinasinya. Bali merupakan daerah terbaik dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan dalam pencapaian vaksinasi, Bali merupakan provinsi yang tercepat dan pencapaian tertinggi dalam vaksinasi booster. Vaksin pertama 107%, vaksin kedua 98%, vaksin ketiga booster itu lebih dari 82%, tercepat dan tertinggi di Indonesia. Sehingga di Bali sebenarnya relatif sudah tidak ada pandemi, maka di Bali sudah tidak diwajibkan lagi memakai masker. Sudah mulai normal, Bali sudah nyaman, aman, dan kondusif untuk dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai negara. Dan saat ini sudah mulai menggeliat dan didukung oleh rangkaian pertemuan presidensi G20. Jadi warga besar Untara harus berbangga karena telah memiliki gubernur yang cukup memberi manfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia. Gubernur Bali termasuk yang populer karena banyak penghargaan. Belajar dari peristiwa dan pengalaman yang sangat berharga tersebut, terutama munculnya pandemi COVID-19, sudah saatnya pemerintah Provinsi Bali berani melakukan transformasi perekonomian dengan menerapkan arah kebijakan, prinsip, dan pendekatan baru agar perekonomian Bali tidak bergantung pada dominasi satu kantung sektor pariwisata. Transformasi perekonomian Bali diselenggarakan untuk memperkuat sekaligus menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali dengan konsep ekonomi yang komprehensif, yaitu ekonomi Kerti Bali. Ekonomi Kerti Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi yang dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofis Satkerti dengan menerapkan 11 prinsip, yaitu prinsip pertama, ekonomi yang dikembangkan dari sikap mensyukuri, memuliakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal alam Bali beserta isinya sebagai anugerah dari Hyang Pencipta. 2. Ekonomi yang dikembangkan sesuai potensi sumber daya lokal alam Bali beserta isinya. 3. Ekonomi yang dikembangkan oleh Krama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif. 4. Ekonomi yang dikembangkan berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali. 5. Ekonomi yang dikembangkan dengan menjaga ekosistem alam dan budaya secara berkelanjutan. 6. Ekonomi yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian lokal Bali, berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing. 7. Ekonomi yang dikembangkan dengan mengakomodasi penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi digital. 8. Ekonomi yang memberi manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali secara niskala skala. 9. Ekonomi yang dibangun dengan asas gotong royong. 10. Ekonomi yang dibangun untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global. Dan prinsip 11, ekonomi yang menumbuhkan spirit jengah dan cinta atau bangga sebagai masyarakat Bali.
Ekonomi kreatif Bali memiliki 6 sektor unggulan sebagai sektor pilar perekonomian Bali, yaitu pertama, sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan dengan sistem pertanian organik. 2. Sektor kelautan dan perikanan. 3. Sektor industri meliputi industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali. 4. Sektor industri kecil menengah, usaha mikro kecil menengah, dan koperasi. 5. Sektor ekonomi kreatif dan digital. Dan 6. Sektor pariwisata, yaitu pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Jadi tidak boleh lagi ada pariwisata yang rendahan atau pariwisata yang ugal-ugalan. Jadi pariwisata yang kami dorong di Bali adalah pariwisata yang betul-betul berbasis pada budaya, yang berkualitas dan bermartabat, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Bali. Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas serta sumber daya kelautan dan perikanan perlu ditata dan dikelola dengan arah kebijakan yang baik, dari hulu sampai ke hilir, sesuai dengan potensi masing-masing wilayah kota kabupaten di Bali. Pembangunan sektor pertanian diarahkan agar Bali mampu berdaulat di bidang pangan, guna memenuhi kebutuhan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk masyarakat Bali, mendukung kepariwisataan, serta untuk kepentingan ekspor. Sektor pertanian dikembangkan dengan sistem pertanian organik yang ramah lingkungan menuju Bali Pulau Organik, guna menghasilkan pangan yang berkualitas dan sehat, sekaligus untuk menjaga ekosistem alam dan meningkatkan daya saing pariwisata Bali. Ekonomi kreatif Bali dengan 6 sektor unggulan akan mewujudkan perekonomian Bali yang harmonis terhadap alam, ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Tatanan perekonomian ini sangat sejalan sekaligus merupakan upaya nyata pencapaian pembangunan rendah karbon menuju net zero emission. Saya perlu menyampaikan, Bali satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan sistem pertanian organik didukung dengan peraturan daerah, sehingga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ekonomi kreatif Bali tidak ada kaitan dengan konsep ekonomi global, tapi ini sejalan dengan ekonomi global. Ekonomi global ada ekonomi biru, ada ekonomi hijau, tapi Bali mengembangkan ekonomi dengan kearifan lokalnya. Jadi dari ngajar kalkulus, hasilnya adalah ekonomi kreatif Bali. Jadi saya tidak menggunakan referensi jauh-jauh dari Eropa, dari Amerika, tapi referensinya adalah kearifan lokal penuh dari lontar, dari para pitutur tetua kami di Bali. Jadi itulah yang kami kembangkan di Provinsi Bali. Jadi textbook itu hanya sedikit memperkaya, tapi yang penting itu adalah pengetahuan lokal yang menjadi tradisi yang diwariskan para leluhur kami. Konsep transformasi ekonomi kreatif Bali telah dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia menjadi peta jalan ekonomi kreatif Bali menuju Bali era baru, hijau, tangguh, dan sejahtera. Secara resmi telah diluncurkan oleh Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo pada tanggal 3 Desember 2021. Hadirin sekalian yang berbahagia, sesuai dengan tema Wisuda Yuntas Tarumanegara yang ke-80, yaitu Untar untuk Indonesia, meningkatkan kinerja UMKM dan pariwisata untuk Indonesia bangkit. Selanjutnya saya akan menyampaikan secara singkat tentang pengembangan sektor IKM, UMKM, dan koperasi serta pariwisata dalam konteks transformasi ekonomi kreatif Bali. Pemerintah Provinsi Bali telah mengembangkan dan memperkuat industri kecil dan menengah, usaha mikro kecil dan menengah, serta koperasi, terutama koperasi produksi, serta lembaga perekonomian adat yang mengolah dan mengelola hasil pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, dan industri kerajinan rakyat.
Kebijakan dan strategi diarahkan dalam rangka meningkatkan produktivitas IKM, UMKM, dan koperasi dengan menciptakan ekosistem usaha yang tangguh dan berdaya saing. Arah kebijakan dan strategi telah dituangkan dalam regulasi atau peraturan antara lain: 1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. 4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali. 5. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali. Sejak diberlakukan kebijakan tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali tahun 2020, saat ini telah menggeliat penggunaan dan usaha minuman destilasi tradisional arak Bali. Arak Bali telah dijadikan sebagai minuman penyambutan tamu, acara jamuan, dan pertemuan-pertemuan resmi, serta dimanfaatkan sebagai minuman wisatawan di hotel dan restoran. Desain kemasan dan branding produk arak Bali mulai berkembang dengan elegan dan berkualitas, sehingga mampu bersaing dalam perdagangan global, lokal maupun juga nasional. Sudah siap menjadi minuman spirit ketujuh dunia yang tidak kalah dengan produk minuman negara lain seperti whisky dari Skotlandia, sake dari Jepang, dan soju dari Korea. Kini hotel dan restoran di Bali sudah mulai beralih dari produk impor ke produk lokal Bali. Berhentilah kita impor produk kalau bangsa kita mampu memproduksinya. Karena itu akan meningkatkan nilai ekonomi kita, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan mengurangi kemiskinan. Kebijakan penggunaan busana adat Bali pada setiap hari Kamis, hari purnama dan tilem, serta hari jadi pemerintah daerah, dan penggunaan busana berbahan kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali pada setiap hari Selasa telah memberi dampak nyata serta mampu menggerakkan perekonomian masyarakat Bali. Berkembangnya ekonomi kerakyatan, yaitu industri mode, pelaku usaha, IKM, UMKM, dan koperasi di Bali yang berkualitas dan berkelas dunia. Jadi kami di Bali setiap Kamis hari purnama tilem harus berbusana adat. Tidak hanya pegawai, semuanya, termasuk pegawai swasta, termasuk anak-anak sekolah dan guru. Jadi seperti yang saya pakai ini, busana adat, juga dalam pertemuan internasional pun saya pakai. Sehingga berkembang perajin lokal yang membuat busana begini yang lengkap ini, itu tidak diproduksi di luar. Jadi semuanya adalah perajin lokal, IKM, UMKM lokal Bali. Jadi ini menggerakkan ekonomi kerakyatan. Diberlakukannya kebijakan berupa Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali terbukti dapat membangkitkan kebanggaan masyarakat lokal, nasional, dan dunia terhadap produk garam tradisional lokal Bali, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani garam Bali. Produk garam tradisional lokal Bali sudah bisa dipasarkan pada pasar swalayan dan toko modern dengan kemasan yang elegan dan berkualitas. Saya perlu menyampaikan, garam tradisional lokal Bali itu sangat khas cita rasanya. Dipakai di hotel-hotel yang bintang 5 dan sampai ekspor. Tapi lucunya, regulasi kita di Indonesia tidak berpihak pada produk lokal, sehingga garam pun kita impor. Maka untuk melindungi garam lokal Bali, saya melakukan surat edaran gubernur sehingga Badan POM mengeluarkan izin edar dan memeriksanya secara ilmiah, dan kemudian juga mendapat izin untuk peredaran sehingga sekarang sudah bisa menggunakan produk lokal Bali. Kami tidak akan lagi impor garam. Malu sebagai negara maritim mengimpor garam. Malu juga kita sebagai negara agraris impor beras, impor bawang putih, dan impor-impor yang lainnya. Kita harus tumbuh dengan kekuatan bangsa sendiri yang memang mampu dihasilkan oleh rakyat kita di Indonesia di seluruh daerah. Hadirin sekalian yang berbahagia,
Selanjutnya saya menyampaikan secara singkat transformasi ekonomi kreatif Bali pada sektor pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata diselenggarakan dengan menetapkan haluan pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Untuk itu, saya telah merumuskan 6 pilar kepariwisataan Bali, yaitu pilar pertama, Bali memiliki kekayaan, keunikan, dan keunggulan adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal, serta keindahan alam yang harus dibangun dan dijaga dengan serius, konsisten, dan terarah. Adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali menyatu dalam satu kesatuan tatanan kehidupan beragama di Bali, sehingga Bali memiliki aura, taksu, dan tenget yang menjadikan Bali memiliki kekuatan daya tarik bagi masyarakat dunia. Bahkan Bali menjadi destinasi wisata utama dunia. Pilar kedua, Bali harus memiliki destinasi atau daya tarik pariwisata baru dan produk wisata baru yang berkelas dunia dan mampu bersaing, serta memiliki segmen wisata baru. Oleh karena itu, saat ini sedang dibangun sejumlah program monumental seperti kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung, Bali Maritime Tourism Hub di Denpasar, dan Turya Pada Tower KBS 6.0 Kreatif Bali di Buleleng, Bali Utara. Saya menyampaikan saat ini tengah dibangun Turya Pada Tower KBS 6.0 yang lengkap berisi planetarium, restoran putal, skywalk, dan juga jembatan kaca. Tidak kalah dengan Menara Eiffel, Tokyo Tower, Macau Tower, dan Toronto Tower. Jadi nanti kalau mau berwisata melihat tower, tidak perlu ke Paris, datang ke Bali. Agustus 2023 sudah selesai. Pilar ketiga, Bali harus menjaga ekosistem alam yang bersih. Oleh karena itu, telah diberlakukan berbagai kebijakan guna mewujudkan ekosistem alam bersih atau ramah lingkungan yang dituangkan dalam regulasi atau peraturan antara lain Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang sistem pertanian organik. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut. Dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 05 Tahun 2022 tentang pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya PLTS atap. Jadi kebijakan kami dalam menerapkan energi bersih ini, bahkan Bali menuju mandiri energi, itu dengan regulasi ini mendapat respon luar biasa, tidak saja masyarakat nasional, tapi masyarakat dunia. Karena Bali dilihat sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan kebijakan energi bersih lengkap dengan regulasinya. Jadi Bali telah berkontribusi untuk mewujudkan energi bersih yang menjadi perhatian masyarakat dunia dan menjadi tema dalam G20. Salah satu temanya yaitu percepatan transisi energi bersih. Pilar keempat, Bali harus memiliki infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi dengan transportasi yang memadai. Saat ini saya sedang gencar membangun infrastruktur antara lain Jalan Shortcut Singaraja Mengutani yang menghubungkan Bali Utara dan Bali Selatan, Jalan Tol Jagat Keti Bali yang menghubungkan Gilimanuk Mengui di wilayah Bali Barat dan Bali Selatan, pembangunan Pelabuhan Sanur dan Pasar, pembangunan Pelabuhan Sampalan serta Bias Munjul di Nusa Penida Klungkung, dan terakhir pembangunan sarana prasarana strategis untuk penyediaan air baku. Pilar kelima, Bali harus memiliki sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada semua level usaha kepariwisataan. Dan pilar keenam, menerapkan tata kelola pariwisata Bali yang berdaya saing dan berpihak pada sumber daya lokal Bali.
Untuk mewujudkannya, saya telah memberlakukan kebijakan yang dituangkan dalam regulasi atau peraturan antara lain. 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang tata kelola pariwisata Bali. Izin saya ingin menyampaikan, selama ini kepariwisataan Bali belum sepenuhnya memberi dampak positif pada perekonomian Bali. Sebagian itu keluar ekonominya, jadi loss ekonomi. Jadi sekarang kami balikan, semuanya itu harus memutar ekonomi lokal Bali. Pembangunan infrastruktur darat dan sarana prasarana strategis di Bali diyakini mampu menumbuhkan daya tarik pariwisata baru, semakin meningkatkan daya saing pariwisata Bali, menciptakan pusat-pusat pertemuan perekonomian baru, meningkatkan pertumbuhan perekonomian Bali, menyimbangkan pembangunan wilayah di Bali, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menjadi sumber baru pendapatan asli daerah provinsi dan pemerintah kota kabupaten se-Bali. Jadi manfaatnya betul-betul akan kami rasakan dalam beberapa tahun ke depan, pembangunan infrastruktur menyeluruh yang dibangun di seluruh wilayah Bali. Hadirin serta wisatawan dan wisatawati yang berbahagia, pada kesempatan yang terhormat ini, sebagai pribadi dan selaku Gubernur Bali, kepada Sivitas Akademika Universitas Tarumanegara, saya mengucapkan selamat atas Dies Natalis ke-63 tanggal 1 Oktober 2022, serta mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, juga kepada keluarga yang berbahagia. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Universitas Tarumanegara yang telah mewisuda para wisudawan dan wisudawati lulusan tahun akademik 2021-2022. Saya berharap para lulusan Universitas Tarumanegara akan mampu berkiprah, berperan aktif, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional dalam segala bidang, mewujudkan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Saya berkeyakinan hal ini dapat diwujudkan karena pada Dies Natalis ke-63 ini UNTAR berhasil meraih prestasi terakreditasi unggul dengan nilai utama integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Sekali lagi, selamat untuk UNTAR atas prestasi terbaik yang membanggakan dan membahagiakan kita semua. Tepuk tangan untuk seluruh jajaran warga UNTAR. Saya pun bangga mendengar sambutan dari Ibu Kepala L2 Dikti tadi. Jadi ternyata UNTAR sudah jauh maju, melompat. Dan mudah-mudahan ke depan ini akan terus bergerak dengan kepimpinan yayasan dan juga rektorat serta seluruh Sivitas Akademika Tarumanegara. Jadi saya akan bangga ikut mendengar di Bali. Dan juga saya berharap kerjasamanya yang tadi bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Karena kami ingin melibatkan banyak perguruan tinggi kaitannya dengan pelaksanaan Tridharma, baik dalam riset maupun juga pengabdian masyarakat. Demikian orasi yang saya sampaikan. Atas segala perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Jayalah Tarumanegara. Jaya untuk selamanya. Tepuk tangan untuk Tarumanegara.